Tetap seru juga soalnya Tetap seru juga. Aku juga sebenarnya suka banget main game. Oh. Serius. Aku juga sampai punya kayak grup temen gitu yang kita main bareng terus gitu. Main apa, Dok? Ya termasuk tadi PUBG, Mobile Legends juga aku main. Hello lovely people, balik lagi sama saya Reza Broto Asmoro. Kali ini di episode yang spesial karena kedatangan seorang dokter tapi juga seorang gamer yang cantik banget. Makanya kita bakalan mengulik tentang dunia game online. Nah, seorang dokter ini sukses berat soalnya dan dikenal sama publik karena game online yang dia geluti ini. Dan sudah ada di sini Dr. Cindy Monica. Halo. Thank you ya, Dok Cindy udah mampir ke sini. Terima kasih udah diundang. Aku tuh penasaran deh ngelihat perawakannya cantik banget. Terus juga jadi dokter gitu ya. Tapi dikenal publik. Terus aku kalau ngelihat sosial medianya gitu ya, Instagramnya segala macam, oh ini isinya gamer. Gak kelihatan dokternya. Ini kenapa kok bisa tertarik ke dunia gamers gitu? Kayaknya karena dari kecil memang suka diajak main sama papa, main game. Mungkin sebenarnya biar lebih sering di rumah aja, nggak usah keluar rumah. Terus pelan-pelan akhirnya jadi semacam pelarian yang positif ya, jadinya kayak life balance. Dan akhirnya suka main game yang bisa jadi hobi yang banyak karyanya sekarang gitu. Iya itu dia makanya. Aku agak surprisingly ya karena belakangan ini sejak pandemi sih sebenarnya sih mulai masuk ke kayak dunia baru buat aku di mana di sini ada e-sport gitu kan. Betul. Dan itu termasuk games yang kamu mainin juga. Betul. Yang ada di lomba-lomba e-sport itu ya. Iya. Apa aja tuh biasanya gamesnya? Nggak semua game dijadiin e-sport atau dilombakan sih. Biasanya kayak kalau sekarang Mobile Legends, Mobile Legends sampai ada Piala Presiden, sampai masuk SEA Games gitu-gitu biasanya memang Mobile Legends sama PUBG deh kalau nggak salah. Dota. Kayaknya 3 itu sih yang paling sering ada di e-sport gitu ya. E-sport. Tapi kamu main itu semua? Udah nyoba semua? Awal justru dari Dota. Jadi sebelumnya kan nggak ada tuh game HP, game mobile. Memang lebih ke PC, komputer. Dan awalnya dari Dota. Sampai sekarang akhirnya coba main yang di mobile gitu. Oh wow. Terus apa aja yang favorit kamu? Misalnya kamu kan juga sambil streamer ya? Iya, streaming. Jadi itu ngapain tuh? Jadi main game sambil di record gitu? Iya, jadi streaming biasanya lebih ke game-game bebas sih. Bisa game apa aja yang mau, cuman ya memang dulu kayaknya naiknya karena main PUBG. Terus sekarang karena Mobile Legends yang naik, jadinya main Mobile Legends sih gitu. Jadi sampai sekarang masih nih? Masih main. Wih, game apa yang lagi disukain? Kayaknya sekarang emang yang masih naik dan yang masih sering seliweran event-eventnya sih Mobile Legends. Mobile Legends ya, tidak tergantikan ya sampai sekarang ya. Tetap seru juga soalnya. Tetap seru juga. Aku juga sebenarnya suka banget main game. Serius. Aku juga sampai punya kayak grup temen gitu yang kita main bareng terus gitu. Main apa, Dok? Ya termasuk tadi PUBG, Mobile Legends juga aku main. Makanya waktu kemarin ada atlet-atlet e-sport gitu, aku banyak support, banyak bantu karena menurut aku pengen ngasih lihat nih sisi positif dari itu tuh ada gitu loh. Jadi supaya masyarakat tuh nggak selalu ngasih stigma atau dogma yang negatif lah kepada gamers. Buktinya Dr. Cindy ya kan. Emang kenapa sih yang pertama kali bikin kamu iya deh aku streamer deh, aku gamers ini deh gitu? Ada yang menginspirasi kamu atau kamu emang langsung nyoba? Kalau menginspirasi sih nggak ada, cuman memang dulu ada tuntutan kerjaan harus streaming. Gimana ceritanya tuh? Jadi awalnya jadi brand ambassador suatu komponen komputer dan ada job desk-nya harus streaming sebulan berapa jam gitu. Dan akhirnya nggak pernah depan kamera, coba streaming, katanya nggak apa-apa kamu main game aja sambil ngobrol gitu. Kalaupun nggak ada orang ngobrol aja. Dan lama-lama akhirnya streaming jadi pelan-pelan banyak yang nonton karena kan dulu YouTube atau konten creator di Indonesia masih dikit ya. Sekarang kan udah banyak banget. Jadi memang dulu mungkin pas masih sepi ladangnya aku coba merintis dari situ. Tahun berapa mulai begitu? SMA tuh tahun berapa tuh? 2015, 14. SMA-nya 2015. Anak aku ya.
Oke. Sensitif jadinya. Oh gitu. Jadi ya 2015 mah masih jarang ya. Masih yang combine gitu. Biasanya game-game sendiri. Iya benar. Terus masih banyak yang ke warnet dulu. Betul, ya kan? masih warnet. Kayak Dota dulu awalnya. Iya, I see. betul. Oke. Kalau misalnya next, kalau misalnya habis itu kamu udah jadi gamers, terus kita lihat di Instagramnya, ternyata kamu juga suka dandan. Jadi kayak apa istilahnya? Cosplay. Iya, cosplayer. Itu kenapa? Emang dari gamesnya? Atau ada sosok-sosok anime apa gitu? Memang dari dulu suka budaya Jepang sih, Jepangan gitu. Dan akhirnya awalnya dulu suka menggambar manga. Kamu bisa gambar nih? Bisa gambar manga. Keren. Terus? Tapi nggak jago-jago banget sih, hobi-hobi aja. Terus akhirnya coba cosplay. Awalnya karena ada event namanya Anime Festival Asia, AFA. Dan akhirnya kesana baru ngeliat, oh ada dunia cosplay ya. Terus akhirnya iseng coba. Oh iya? Iseng-iseng gitu. Terus ternyata kamu suka? Ternyata suka. Dan sampai sekarang? Awalnya nggak disupport orang tua karena biayanya agak mahal tuh kalau mau buat kostumnya. Oh I see. Iya. Kata mama, aduh kayaknya daripada cosplay kamu modeling aja deh. Tapi karena sekarang udah banyak yang nyewa, jadi sekarang lebih ke sewa gitu. I see. Karakter apa yang favorit kamu? Atau sering banget kamu jadi gitu? Kayaknya dulu, animenya namanya Sword Art Online. Oke. Pada tahu. Itu awalnya jadi Asuna namanya. Oke, tahu juga. Favorit ya? Oh, ternyata banyak Gitu. yang idolain nih. Iya. Ibu ya kamu ya? Oke. Mungkin dokter tanya Naruto gitu ya. Iya. Naruto. Kalau zaman aku mah masih belum ini ya, paling Doraemon. Oh iya, Doraemon. Aku mah ngaku-ngaku. Sebenarnya dari Senseiya. Oh, Sailor Moon. Belum lahir kan. Oke. Kalau jadi cosplayer gitu banyak event dong ya yang didatengin? Banyak event, sekarang makin banyak sih justru dan sering tumpang tindih sama gaming. Jadi kalau gaming ada event cosplaynya. Jadi kamu main bareng-bareng di event itu dan pakai kostum? Ada yang kayak gitu, aku juga pernah. Kayak dari Dota 2 ada karakter namanya Lina. Aku main Lina, tapi cosplay Lina-nya juga gitu. Lucu banget. Terus kalau event-event kayak gitu tuh dapat apa sih? Selain tentunya pasti komunitas ya, dapat teman, dapat support, dapat gitu. uang. Oh iya, ada apa nih hadiah-hadiah gitu? Kan biasanya ada yang dibayar untuk datang. Tapi selain itu memang dapat koneksi sih, paling pasti koneksi, dan koneksinya tuh nggak hanya sekedar di game. Ternyata si A suka main game, ternyata dia sutradara di TV mana, atau mungkin ternyata dia tiba-tiba juga ada yang dokter. Jadi ketemu koneksinya sih. Ya dari situ ya, ujung-ujungnya networking yang betul, disangka tuh bisa dari situ. Jadi have fun-nya dapet, uang jajan dapet, iya. tapi dapat koneksinya juga gitu. Oke. Wah itu tadi tuh yang udah disebutin Dokter Cindy, nilai-nilai positif dari cosplay dan juga gamers gitu kan. Tapi memang nggak ganggu kegiatan kamu nih, tanggung jawab kamu jadi dokter kan padat tuh pasti kan waktunya. Ganggu sih tergantung ya. Kalau misalnya memang lagi ada kelas dan ada event dan aku ambil event kan berarti ganggu. Jadi sebenarnya lebih ke time management aja. Kan nggak tiap hari sih ada kelas, pasti ada waktu libur atau ada kelasnya sore, berarti pagi siang kosong. Atau kelasnya sampai sore malam kosong gitu. Ini benar-benar harus precise nih manajemennya. Nggak boleh kayak kan suka main game bisa berhentinya ya. Iya benar. Berarti waktu tidur kamu tidur beneran harus. Ada time limit atau gimana? Kalau misalnya badannya capek banget sih kayaknya nggak kepikiran rumah mau main deh, kecuali memang lagi jenuh. Jadi kalau mau tidur kan masih jenuh. Jadi kadang segame 2 game deh main gitu. Tapi kalau dulu memang kalau sampai ketagihan game sih belum pernah. Karena kadang kalau keseriusan main game nilainya turun jadi panik gitu. Aku panik, orang tua panik. Jadi kembali ke track lagi gitu. Tanggung jawab lagi harus dinaikkan ya. Bener. Emang kenapa sih kamu pengen jadi dokter dan sekarang sudah lulus nih ya kedokteran ya? Udah lulus, cuma lagi magang. Lagi internship Internship, ya. Wih, kita satu alumni loh by the way. Ini dari FKUPH. Cuma beda satu dekade lebih. Aku mau 1 dekade tapi lebih. Gimana perjalanan kamu nih sepanjang dari dokter sampai sekarang?
mau masuk ke dokteran sampai sekarang? Dulu sebenarnya masih bingung mau jadi apa, cuman memang pas di SMA kan ada konseling ya. Nah di konseling itu katanya nilai aku cenderung bagus masuk kedokteran, katanya coba aja, bisa kedokteran bisa di teknik sebenarnya. Cuman aku bilang kalau teknik kayaknya terlalu banyak ngitung ya. Iya. Matematik memang. Iya, kalau kedokteran kan nggak banyak ngitung walaupun ada ya, tapi kan lebih ke basic, udah ada rumusnya. Jadi kita nggak harus mikirin harus putar balik otak gitu. Kalau nggak ketemu tuh trigonometri ya kan, yang gitu-gitu tuh ya. Nggak apa-apa, sedikit tuh menjauh dulu. Terus seiring berjalannya waktu, ternyata teori kedokteran beda sama saat melayani masyarakat langsung ya. Oh iya, teori sama praktek beda ya. Beda sih, dan saat praktek ternyata lebih senang pas prakteknya gitu, nggak banyak hafalan dan kadang memang nggak selalu seperti di buku ya. Jadi hanya ngikutin, seringnya ketemu pasien kayak gini udah tahu mau diapain gitu. I see. Jadi lebih senang problem solvingnya sih. Ngebantu masyarakat ya kan, meningkatkan kualitas kesehatan mereka ya. Jadi kamu sekarang lagi magang, itu internship di Tangerang. Di Tangerang. Ya kan? Itu kalau internship gitu berarti jam-jamnya gimana tuh, jam kerjanya? Kayaknya tergantung tempat kerjanya sih. Kalau tempat kerjaku saat ini lebih ke seminggu bisa 36 sampai 48 jam kerja. Gitu. Tapi sementara itu berapa lama? Apanya ini issue-nya? Tahun ya? Berapa kalau tahun? Internship setahun, 6 bulan di puskesmas, 6 bulan di rumah sakit gitu. Oh, setahun. Oke, sekarang berarti udah sesi kedua nih ya? Sekarang udah ke rumah sakit? Iya. Habis ini udah selesai? Selesai itu sudah bisa izin praktek dong ya, ngurus izin praktek kayak biasa. Jadi gimana rencana ke depannya? Kamu nih ternyata kan banyak banget nih pengalamannya di gamers ya kan, terkenal banget. Terus streamers, jadi cosplayers, terus juga sempat ikutan ajang pageant. Iya betul. Apa waktu itu? 2019 Miss Indonesia. Oh, Miss Indonesia. Terus udah terjun ke entertain? Udah, cuma belum dalam banget karena kan jadwal dokternya. Iya. I see. Nah, kedokteran juga, modeling juga ya kan, banyak banget nih. Rencana kedepannya mau ngapain Dokter Cindy? Kalau kedepannya apa mau bisa jalan ya? Sebenarnya antara kalau spesialis kan kayaknya sekarang makin sulit ya, tetap bakal dicoba. Cuman kalau nggak dapat ada plan yang lain. Mungkin kalau memang spesialisnya sulit, coba S2 gitu. Kalau yang lainnya sulit, coba berkarya di tempat lain sih. Jadi intinya walaupun jalan yang ini nggak bisa, coba jalan yang lain. Ini tetap mau berkarya sih dimanapun bidangnya nanti. Waduh. Kita doain semoga semua tercapai nanti ya apa yang dilakukan ya. Tapi ngomong-ngomong, ada sisi yang menarik juga dari Dokter Cindy yang ternyata samaan juga ya sama aku ya. Karena dia adalah seorang K-popers. Emang apa ininya? Fandomnya aja. Kita fandom dulu kali ya nanyanya. Dulu tuh nggak suka K-pop dok, gara-gara pandemi, terus bingung ngelihat ada BTS, aku denger lagunya Jungkook Euphoria awalnya. Tapi nggak tahu itu Jungkook, nggak tahu itu BTS juga. Terus suka dari lagu. Suka dari lagu ini. Aku kira awal lagu Jepang tapi bahasa Korea, dan akhirnya coba belajar tuh. Mendalami. And then terlalu dalam. Kan malah BTS, malah dari mama awalnya seneng nih Cindy jadinya modeling, cosplaynya pelan-pelan ya Wak. Tiba-tiba uangnya beli K-pop yang mahal juga. Aduh mohon maaf ya tante, memang ini agak berat kalau udah masuk ke ARMY ya. Udah jadi fanatik lagi. Jadi ARMY. Oke, kalau gitu sesama ARMY, Iya. Jadi kamu biasa siapa? JK ini? Jungkook. Kadang agak oleng ke Jin. Gak apa-apa sih sama Jin, gak apa-apa. Kayaknya bahaya nih. Oke. Tapi emang kalau udah masuk ke K-pop itu pasti kan jadi pengen kebawa ya. Betul. Kayak lagu-lagunya disetel. Betul. Terus ikut dance-nya. Kamu challenge dance diikutin juga nggak? Dulu karena ini sih karena ada teman banyak yang K-pop juga. Akhirnya katanya daripada nonton doang ikutin dance-nya aja. Cuma kalau dance gak BTS sih. BTS itu olahraga ya. Itu olahraga sih, bukan nari. Jadi dance-nya Twice ya yang lucu-lucu. Ya. Yang manis-manis, yang bukan workout ya. BTS sih kayak workout ya. Iya bener sih. Tapi kamu juga koleksi merchandise-nya gitu-gitu? Koleksi. Oh wow. Konser-konsernya? Kalau konser offline selalu bentrok sama ini ya. Kerjaan? Tapi kemarin kayaknya Suga ikut, yang pas Suga ke Indo ikut. Wah, oke.
Buat aku games itu banyak yang meningkatkan range fokus karena harus fokus dalam jangka waktu yang lama. Oh iya. Terus udah gitu harus melatih logika. Ya, setiap games itu kan ada levelnya nih. Nah, makin lama makin susah. Ketika makin susah, kita akan cari cara gimana caranya supaya kita berhasil menyelesaikan satu case gitu. Jadi kayaknya selama tidak over, nggak Betul. addicting kayaknya nggak apa-apa ya.